Baik, saya mungkin meminta Dokter Vega untuk memberikan penggambaran dokter. Sebenarnya prosesnya bagaimana teknisnya pencabutan giginya itu? Pencabutan gigi ya, prosesnya tadi, prosesnya gini. Pertama kita lakukan pembiusan. Pembiusan setengah rahang itu dia bius setengah rahang. Jadi Tetap mati sadar ya, rasa. dokter ya? Tetap sadar, tapi bius setengah rahang itu nanti akan kebas setengah rahang bawah. Misalkan kita contohkan pada pencabutan gigi bawah, dia akan kebas. Terus setelah itu ada pembukaan gusi sedikit. Nah, kemudian pengambilan sedikit tulang, setelah itu pengambilan giginya. Lalu ada penjahitan. Nah, gitu. Ini di klinik Apik juga bisa, dokter? Bisa nanti bisa dengan dokter spesialis bedah mulut. Tentunya datang nggak langsung dicabut ya, dok? Iya, ada konsultasi dulu ya? Konsultasi dulu, harus pemeriksaan ronsen dulu. Seperti itu. Ini setelah dicabut, dokter, biasanya proses penyembuhannya butuh berapa lama? Penyembuhannya itu untuk penyembuhan luka itu 2 sampai 7 hari, terus untuk penyembuhan jaringan 2 sampai 4 minggu. Seperti itu, Mas. Nah, nanti perlukah kontrol lagi, dokter? Perlu Mas, kontrol berkala biasanya tiap seminggu. Seminggu dan 1 bulan. Nah, ini saya tahu nih sobat set pasti dia mikir, kan gigi bungsu ada 4 nih, berarti 4 kali operasi ringan nih, dok, katakanlah gitu. Boleh, bisa langsung 4-4-nya. Kalau lebih dari 3 biasanya bius total, Mas. Biasanya bius total. Tapi kalau misalkan dalam one day treatment atau dalam sekali kunjungan, itu biasanya 1 sisi dulu. Atas bawah. Misalkan sisi kanan dulu, dok. Saya mau cabut sisi kanan dulu. Atas sama bawah dulu. Nanti untuk yang minggu depannya baru, atau 2 minggu lagi baru yang kiri, atas dan bawah. Berarti memang bahkan bisa benar-benar nggak satu-satu gitu ya, dok? Iya, nggak perlu nunggu satu-satu, tapi bisa langsung dulu. Baik, dokter. Kalau gigi impaksi, dokter, tapi dibiarkan, nggak dicabut, apa dampaknya, dokter? Efeknya jangka panjang sih, Mas. Case by case ya tadi. Pertama, karena kondisinya mungkin yang kurang maksimal, tumbuhnya miring, itu bisa menyebabkan food infected atau makanan yang masuk ke sela-sela seperti itu. Kalau masuk ke sela-sela itu bisa membuat lubang di gigi tetangganya, seperti itu. Kemudian peradangan gusi, karena gusinya menebal di bagian belakang, lebih kemasukan makanan, menyebabkan peradangan gusi. Kadang nyeri-nyerian di sisi belakang. Kemudian menekan gigi depan dan saraf yang di rahang, menyebabkan nyeri kepala sampai ke telinga, seperti itu. Itu juga gejala dari gigi bungsu. Setelah itu sariawan, karena gigi yang tumbuhnya ke arah pipi menyebabkan waktu ketika kita ngunyah itu kontak antara gigi bungsu, gigi tetangga dan gigi antagonis atau gigi atasnya itu menyebabkan permukaan di bagian pipi dalam itu menyebabkan luka atau traumatik. Makanya dia ada sariawan. Jadi keluhannya, dok, kok saya sering sariawan ya, yang paling ujung. Waktu dicek, lah ini penyebabnya karena gigi bungsunya, Mas. Kalau gigi bungsunya dicabut, sariawannya bakal hilang. Seperti itu. Mungkin bahasa sederhananya gigi bungsunya melukai betul, dinding Mas. Melukai mulutnya ya, gigi dokter, ya? mulutnya, benar. Karena waktu orang makan itu mengunyah kan harus balancing kanan dan kiri. Ketika makanan itu dikunyah secara balancing kanan dan kiri, kontak gigi atas dan bawah itu berkatup, Mas. Itu kadang nggak sesuai dan bisa mengenai pipi dalam. Makanya biasanya sering sariawan, biasanya pada kasus gigi bungsu yang tumbuhnya ke arah samping atau buku versi. Berarti mungkin bisa saya simpulkan gini ya, dokter ya. Gigi bungsu yang sudah impaksi itu memang sangat rentan menimbulkan masalah lanjutan gitu. Iya, benar sekali. Dokter Vega, saya juga ingat nih pernah baca jurnal gitu bahwa ternyata infeksi pada rongga mulut itu juga bisa mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan gitu. Itu benar juga nggak, dok? Benar, Mas. Beberapa jurnal menyebutkan bahwa bakteri pada gigi berlubang, mau dimanapun itu dalam rongga mulut, itu bakterinya memperparah kondisi kinerja jantung. Jadi beberapa pasien yang mau pemeriksaan jantung atau operasi ring jantung dan lain sebagainya itu biasanya dirujuk ke dokter gigi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait giginya. Karena proses perawatan jantung atau operasi jantung, kalau misalkan giginya masih berlubang, bakterinya bakal tetap ada dan bisa jadi rekuren atau berulang seperti itu. Ini tidak menakut-nakuti ya, sobat ya. Ini semua bisa dicegah kalau rutin kontrol ke dokter gigi. Iya, benar. Baik, dokter, kita udah ngobrol 15 menit lebih nih. Semua pertanyaan penting sudah saya sampaikan. Topik-topik penting sudah dibahas tuntas ya, dokter ya. Benar. Sekarang saya masuk mitos atau fakta, dokter. Saya sudah ngelis beberapa hal, itu nanti dokter menjawab itu mitos atau fakta. Baik, yang pertama, dokter, apakah benar mencabut gigi bungsu bisa menyebabkan migrain? Nah,
Oke, kita bahas dulu. Migrain itu kan sakit kepala, mungkin sebelah satu sisi ya migrainnya. Kalau cabut gigi bikin migrain itu lebih ke gini. Kalau nggak dicabut jadi migrain. Nah, seperti itu. Karena tadi gigi bungsunya itu menekan saraf, makanya dia bisa menyebabkan nyeri satu sisi. Jadi kalau misalkan memang ada keluhan seperti itu, udah dirawat di dokter umum kok migrainnya nggak sembuh-sembuh, coba konsultasi ke dokter gigi. Siapa tahu gigi bungsunya itu bermasalah. Mungkin itu jadi penyebab si pasien ini ngerasa sering pusing atau migrain satu sisi, seperti itu. Berarti terbalik ya dokter, justru yang kalau nggak dicabut bisa menyebabkan migrain. Baik, yang kedua dokter, mitos atau fakta cabut gigi bungsu bisa mempengaruhi penglihatan? Oke, cabut gigi bungsu bisa mempengaruhi penglihatan. Oke, itu mitos banget ya Mas, ya, mitos yang sering beredar di sangat sering nih dokter. Sangat sering ya. Mungkin top of mind ini. Top of mind. Oke, saya jelasin dulu. Kalau rahang rongga mulut itu dipersyarafi oleh saraf kranial nomor 5, itu saraf trigeminal. Itu meliputi maksila sama mandibula. Nah, kalau saraf mata itu saraf nomor 2 optik, itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Seperti itu Mas. Jadi antara gigi, cabut atas, cabut bawah, cabut belakang, atas, kanan, kiri, gigi itu nggak berhubungan dengan saraf mata. Seperti itu. Mitos ya dokter mitos, ya? Kita bantah mitos lagi nih. Oke, terakhir nih Sobat Sehat, pertanyaan untuk dokter Vega. Mitos atau fakta gigi bungsu bisa dirapikan dengan kawat gigi? Nah, ini agak tricky ya, case by case ya Mas ya. Ada beberapa kasus kalau misalkan giginya crowding berat, terus gigi gerahamnya rusak dan harus dicabut, gigi geraham yang bukan bungsu nih. Nah, kalau behel itu biasanya gigi gerahamnya dimajukan, gigi bungsunya dijadikan geraham yang kedua, karena gigi bungsu itu geraham ketiga. Kan di manusia itu gigi gerahamnya itu 3 setiap sisi. Kadang ada yang case by case gigi gerahamnya itu 1 rusak, terus yang gigi bungsunya digantikan gigi geraham yang hilang. Seperti itu bisa. Tapi beberapa khusus kalau misalkan case-nya itu gigi geraham bungsunya dia terpendam, ya itu sulit sekali biasanya untuk dirapikan atau diposisikan ke posisi geraham yang lain. Seperti itu. Berarti bergantung pada kondisi pasien ya dokter pasien bisa kontrol lebih lanjut atau konsultasikan dengan dokter spesialis ortodonsi. Seperti itu. Sobat Sehat semua pertanyaan saya sudah habis nih. Sebelum saya tutup, mungkin teman-teman ada yang mau berkonsultasi dengan dokter Vega, silahkan diperkenalkan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau misalkan dari teman-teman sekalian ada yang mau berkonsultasi tentang gigi, perkenalkan saya Dr. Gigi Vega Rasiditya Andrian Putra. Saya berpraktek di Apik Dentistry, Apik Dental Care di cabang Gentan. Seperti itu. Jam prakteknya dokter? Untuk jam prakteknya Senin sampai Sabtu. Kalau setiap pagi, kalau hari Selasa sore sama Sabtu sore. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.